Sangat belum pantas untuk menjadi penceramah, dan kita memang harus mengikuti itu. Kalau masalah kita cari celahnya dan kekurangannya banyak, memang nggak mau tahu itu. Kita ingin ngaji ala pondok pesantren yang gamparan itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusti Gus Baru, alhamdulillah sehat. Pangestu panjenengan, semoga jenengan juga sehat. Gimana ini sebagai mubalek viral di Nganjuk, di Jawa Timur? Saya sendiri tidak yakin apakah saya benar-benar viral atau tidak, tapi ya mungkin lumayan dikenal orang, mungkin beberapa orang tahu. Ya biasa saja. Jenengan umur berapa? Saya 29 Gus. 29 tahun ya. Saya kelahiran 95 Gus. 95 di Nganjuk. Saya asli kelahiran Nganjuk, Prambon. Prambon. Iya. Pendidikan pesantren? Saya pesantren di Miftahul Muqtadiin, Krempiang, Tanjung Anom, juga Nganjuk juga, Tanjung Anom Nganjuk. Jadi lokal sini aja. Tonggo kecamatan. Berapa tahun itu? Saya sejak 2007 Gus, 2007 sampai 2016 baru tamat alfiyah. Kalau dalam diniyah itu kan standarnya kalau sudah alfiyah itu sudah tamat. Tapi itu sekolahnya. Setelah itu ada pengabdian selama 4 tahun, 3 tahun. Jadi total ya 10 tahun lebih. Kalau sekarang pun sudah tetap ngabdi sih, tapi skalanya kalau ngabdi itu kan bisa ngajar, bisa nukang. Saya yang ngajar. Sampai sekarang untuk ngajar saya. Berarti konten jadwal itu? Tetap mungkin 1 minggu 1 kali. Jadi meskipun panjenengan dimanapun menjadi penceramah atau mubalek, kalau sudah urusannya sama alma mater pondok pesantren ya harus ngabdi. Tetap santri. Santri tetap santri. Dan saya tidak mau dikatakan boyong Gus, saya tetap mondok, cuman beda nggon tidur gitu aja. Mbah Yai dawuh ngoten, saya derek kemawon. Terus napa? Berarti pondok NU tradisional. Ya, NU yang tradisional, cuman mempunyai apa ya, sistem pendidikan yang katakanlah sangat formal Gus. Jadi meskipun diniyah yang di Aji itu Safinatun Najah, Solam Taufik, kemudian ada Imrit itu kan sangat salafiyah sekali ya. Tapi ada kelasnya, pakai seragam yang rapi, baju masuk, pakai bed, pojok Quran juga harus rapi dan sebagainya. Sekolah tapi diniyah. Isinya diniyah. Dan ada ijazahnya. Akhirnya salah satu ijazahnya saya pakai kuliah di Kediri. Jadi setelah saya mondok saya kuliah di Kediri. Ya pakai ijazah mu'adalah itu. Mu'adalah, saya pakai mu'adalah itu. Alhamdulillah ya, sekarang hampir S2 juga mau selesai ini. Kan beli? Datang Tulungagung, Pangestune. UIN Tulungagung. UIN 1 ya, UIN 1 Tulungagung. Siap. Pripun Gus tiba-tiba teng griya niki enten telu napa niki? Tentang fenomena pengajian, Gus. Pengajian di Jawa Timur, Jawa Tengah yang mulai sangat ramai dengan jamaah yang berbeda daripada yang dahulu-dahulu. Oke. Jamaah yang sangat terikat dengan sebuah majelis atau jadi semacam majelis taklim yang lagi viral di tengah-tengah sekarang ya. Jika biasanya orang-orang desa desa itu belajar biasa tentang TPQ dan pesantren, kalau mungkin mengikuti pola orang-orang kota dengan ngajinya di majelis. Nah, kan hampir sama kali majelis Rasulullah, majelis Rasulullah, ya. Kan wonten ikatan antara kiai dengan jamaah lewat majelis, bukan lewat pesantren. Betul. Itu jenengan dakwah di panggung itu mulai kapan? Jadi gini Gus, saya ceramah mungkin ya guys. Ceramah itu sejak tahun 2016 itu. Saya tamat pondok pesantren. Basicnya memang keluarga saya, memang ayah itu seorang mubalek Gus. Jadi otomatis seorang mubalek atau kiai memang harus mengkader anaknya untuk meneruskan apa yang menjadi karir dari beliau. Maka saya niati ceramah ini kalau nuturi orang atau menobatkan orang atau memberikan hidayah pada orang itu terlalu tinggi, itu cita-cita saya. Tapi cita-cita saya yang pokok itu satu, saya mau membahagiakan orang tua saya. Karena itu menjadi cita-cita orang tua saya Gus. Menjadikan jenengan sebagai penceramah.
Ya saya sebisa mungkin. Kalau dikatakan saya sangat belum pantas, ya saya sendiri merasa sangat belum pantas untuk menjadi penceramah dan nyeramai orang-orang yang notabene kebanyakan orang-orang itu lebih senior dari saya, usianya di atas saya. Saya ceramah usia 20 Gus saat itu Gus. 21 tahun, 20 tahun. Jadi bayangkan anak usia 20-21 tahun belum matang, belum menikah juga, nyeramai orang-orang yang sudah menikah, sudah matang, bahkan mungkin lebih cerdas mereka secara ilmu agama daripada saya. Tapi ya itu, memang perang mentalnya di situ. Terbentuknya mental karena diterpa ada berbagai macam audiens seperti itu memang. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk majelis taklim yang jenengan maksud tadi itu, mungkin ya Gus ya, karena kami itu di pondok-pondok sudah terbiasa ngajinya itu ngaji damparan, ngajinya ngaji lesehan. Kami anak-anak pondok pesantren itu, dan kebanyakan penceramah di Jawa Timur, Jawa Tengah itu kebanyakan Gus ya, nggak semua. Itu kan alumni pondok Gus. Yang dulu mondok ngene Mbah Yai ngaji ini juga damparan, terus yang ngaji juga damparan. Merindukan suasana seperti itu. Merindukan suasana seperti itu, sehingga coba deh ceramah yang mainstream itu kita buat tetap ceramah, tapi metodenya kita buat damparan, lesehan. Ternyata efisien juga, pembahasannya lebih luas, pembahasannya lebih enak. Bahkan orang yang kita ceramai ketika lesehan itu tidak seperti ceramah Gus, seperti ngobrol aja Gus. Akhirnya orang yang dulu antipati lihat ceramah agama yang sangat keras, nadanya tinggi, gitu. Ceramah dulu kan gitu, ceramah yang dulu kan keras, nadanya tinggi, doktrin sana, doktrin sini. Sekarang enggak Gus, pembawaannya kayak sharing-sharing. Jadi kayak bercerita A, cerita B, cerita C. Jadi seakan-akan mereka tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tapi terbawa begitu saja. Oh, ternyata efisien juga untuk kalangan masyarakat kita sekarang. Jadi, gitu Gus. Dengan tidak adanya podium itu memang wonten sensasi tidak ada gap di antara jamaah dengan kiai, atau gapnya semakin sedikit daripada podiumnya itu tetap ada Gus, cuman tingginya itu agak di corowong dindek nih. Karena apa? Biar tidak ada gap antara jamaah sama kita. Bahkan banyak sekali penceramah-penceramah muda sekarang itu lebih ke arah cerita-cerita, lebih ke arah apa ya Gus ya, sharing-sharing. Tadi sore saya gini, Masya Allah hikmahnya luar biasa, gini. Sehingga orang terbawa suasana larut dengan cerita, dan mereka tidak sadar ada hikmah yang disisipkan. Merasa dekat nih kalau cerita-cerita yang iya. Kalau mungkin kalau bahasa jualan itu storytelling. Nah, kalau bahasa jualan itu storytelling gini. Jadi akhirnya doktrin yang disampaikan itu lebih melekat karena ada pembangunan storytelling itu. Dengan tanpa sadar diterima oleh. Dan orang itu mau tidak mau welcome, karena akan penasaran apa terusannya piye. Tadi sore saya ketemu sama bapak ini biar ngeten. Akhirnya gini. Akhirnya langsung ada natijah semuanya mulak itu jadi uangnya tuh sampai koyok ngeten lagi. Nah, jadi ada itu. Memang seperti itu metodenya. Niku jenengan belajar model dakwah niku secara pengalaman atau melalui pendidikan formal yang kayak belajar kursus nopo? Saya sendiri itu sebenarnya kuliah S1 itu di Usuluddin dan Dakwah Gus. Saya S1 Usuluddin dan Dakwah, kemudian ambil prodi ilmu tafsir hadis, ilmu tafsir lah, IAT, ilmu Al-Quran dan tafsir. Sekarang kan dipisah, tafsir hadis dipisah dari ilmu tafsir, ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Saya tafsir. Nah, secara metode dakwah mungkin ada basicnya, tapi untuk pengembangan kita cari sendiri di lapangan itu sendiri Gus. Pengalaman dari 2016 itu sampai beberapa tahun belakang ini. Iya. Ya dinamikanya mau kemana? Dinamika masyarakat ini cenderung kemana ya? Dan kita memang harus mengikuti itu. Sebagai pendakwah loh ya, bukan sebagai ulama pondok pesantren. Kalau maka beda Gus antara pengasuh majelis sama pengasuh pondok pesantren. Nah, pengasuh pondok pesantren itu nggak boleh terlalu banyak metode. Cukup satu metode menjadi karakteristik dari pondok itu untuk membentuk karakter dari si santri. Satu metode saja cukup. Kalau metode Lirboyo al-fahmu ba'dal hifdzi. Jadi harus hafal dulu baru kita memahami. Akhirnya hafalannya Lirboyo kuat-kuat. Ya, memang itu metode. Nggak salah juga. Kalau masalah kita cari celahnya dan kekurangannya banyak. Pasti banyak. Tapi itu metode, Pak.
Poso metodenya gini, terus pondok kerapiak metodenya gini. Metode harus satu kalau pondok pesantren itu. Karena apa? Satu metode on point terhadap santri terbentuk karakter. Setelah nanti santri setelah terbentuk karakter tamat mau mengembangkan metode yang lain, monggo silahkan. Pokok yang namanya pondok atau metode. Tapi kalau majelis taklim tidak, atau mungkin penceramah tidak. Penceramah itu harus bisa mempunyai banyak metode. Kita menghadapi orang tua nanti akan berbeda metode menghadapi kalangan muda. Bahkan bapak-bapak sama ibu-ibu saja itu udah. Di hadapan kita bapak-bapak. Nanti penyampaian kita sudah beda kalau kita jamaahnya ibu-ibu. Bapak-bapak itu ceramahnya lebih suka agak ke ranah serius. Mikir. Karena memang kebanyakan laki-laki terbentuk atas intelektualnya. Ini sudah sunatullah, ini sudah apa ya? Sudah gawan sudah ini. Tapi wanita itu perasaan. Maka wanita itu tidak terlalu banyak mikir, yang penting dibuat bahagia, entah pakai sholawatan, entah pakai jok-jok lucu. Makanya kalau ceramah di laki-laki, guyonnya ada tapi nggak banyak. Kalau di perempuan, materinya ada tapi nggak banyak, sih banyak guyonnya. Itu sudah metode. Nah, ini bedanya antara kiai pondok pesantren dan kiai yang ceramah. Makanya kita para penceramah ya harus tahu kiai yang lagi berkembang apa ya. Nggak usah gengsi untuk menerima metode baru, nggak usah gengsi. Kita itu hidup di masyarakat yang sangat dinamis perkembangannya dan perubahannya. Dulu kiai-kiai mengatakan, nek golek guru aja kok Google, oleh golek guru aja kok YouTube, iku ra genah kabeh. Tapi sekarang dari ini kualik Gus, semua kiai harus punya Google dan YouTube. Ya betul-betul berarti dipertanyakan itu. Kalau dia nggak punya Google dan YouTube Gus, dia tidak bisa melebarkan intisyarul ilmi ke ranah sosial media. Sehingga masyarakat kita yang paling suka sosial media per hari ini Gus, itu akan mengkonsumsi ilmu-ilmu agama yang bukan dari kalangan pondok pesantren atau ahlu sunnah wal jamaah. Maka untuk menjawab tantangan itu Gus, kalangan pesantren, kiai-kiai NU, kiai ahlu sunnah wal jamaah itu juga harus membuat YouTube dan Google. Akhirnya muncul tokoh seperti Gus Baha, Gus Ikdam, mungkin sidi-sidi orang kenal saya raketang di TikTok. Karena apa? Karena kita nggak bisa membendung itu. Kita nggak bisa membendung perkembangan digital, orang suka sosial media, Gus. Akhirnya yang berubah apa? Ya kita harus berubah. Adaptasi. Iya, seperti itu. Tentang itu ya, bagaimana pesantren dan penceramah seperti ini itu, wonten kalimat jenengan mempertahankan ahlus sunnah wal jamaah atau semacamnya. Nah itu bagaimana dengan kalau sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman dengan bagaimana kondisi secara keislaman dan Jawa Timur itu, atau mungkin dengan antara mungkin yang berseberangan dengan ahlus sunnah mungkin salafi wahabi itu seberapa jauh jenengan ingin mempertahankan itu dari mereka-mereka itu sebagai motivasi atau sebagai motivasi dan dasar jenengan untuk pokoknya masyarakat harus tetap dan ahlus sunnah wal jamaah karena adanya dalam tanda kutip serangan-serangan dari wahabi dan salafi dan sebagainya. Gini Gus, diakui nggak diakui, orang salafi wahabi itu mempunyai media yang besar bahkan sebelum kita para ahlus sunnah wal jamaah, dan mempunyai penceramah-penceramah mubalek yang sangat variatif Gus. Dulu itu kita belum punya penceramah muda Gus, mereka sudah punya Gus. Meskipun kemarin sudah login di Malang itu, ya kan? Sudah login di Gasek itu. Kita saya nggak perlu sebut nama lah. Itu karena sudah apa jenis kepentingan jurnalistik apa jadi. Artinya mereka itu sangat variatif untuk dakwah Gus. Oh, ternyata mereka punya metode dakwah yang luar biasa. Nah, kenapa kok saat itu loh Gus, NU kok nggak punya ujung tombak seperti itu? Baru muncul Gus Baha, itu pun Gus Baha kalangan muda juga nggak masuk juga. Gen milenial mungkin masuk, tapi Gen Z nggak masuk Gus Baha itu. Bingung, piye ya? Akhirnya mau nggak mau, ya itu kembali. Kita juga harus bertransformasi cara ceramahnya. Orang itu nggak mau tahu Gus, isi ceramah apa Gus. Bahkan orang awam itu nggak tahu Gus, ini salafi, wahabi, ahlus sunnah, ini syiah. Orang nggak mau tahu Gus. Rowe aku ki pengajian, sing nyenengke aku, sing enak.
Orang nggak mau tahu itu. Bahkan doktrin-doktrin Ahlus Sunnah yang namanya siapa kita, NKRI, harga mati, itu menurut kalangan awam nggak penting-penting juga. Artinya berapa persen orang kultural Nahdien sama struktural Nahdien? Banyak yang kultural. Masyarakatnya itu lebih banyak daripada orang yang di struktural Nahdien. Loh, ini diakui nggak diakui? Artinya kalau mendekati awam, ya pakai metode awam. Nah, jadi kita pakai cara-cara mereka. Ada tokoh muda. Nah, itu sudah mager, Gus. Dengan viralnya Gus Ikdam yang dari Pondok Ploso, kemudian beliau sendiri juga pengurus Rijalul Ansor. Saya sendiri juga, Gus. Saya pengurus Rijalul Ansor, Gus. Kalau ingin bahas, jadi apakah niku wonten agenda besar dari NU atau memang itu inisiatif dari pemuda-pemuda? Agenda besar itu sebenarnya nggak ada, tapi itu inisiatif dari personal yang memang doktrin itu sudah menancap di diri kami sejak mungkin kita diklat, sejak kita mungkin sehingga sisipan-sisipan itu ada. Masalah nanti prakteknya gimana diserahkan pada personal masing-masing. Kalau NU mempunyai agenda mungkin iya, tapi prakteknya kembali ke masing-masing. Gitu Gus. Tentang kembali tentang jamaah harian. Terus Al-Badar Samangkin itu seberapa besar jamaahnya, atau mungkin lebih banyak yang dewasa kah, atau lebih banyak yang pemuda, atau kalau per hari ini Al-Badar itu 50-50 semua, Gus. Ibu-ibu lumayan banyak, pemuda-pemuda juga lumayan banyak, baik itu muda atau mudi. Bapak-bapak koyoke mergo milu bojone. Koyoke lho ya, kon ngeterne ngono. Dadi wis pokok melu Bu, aku wis ngeterne melu, akhirnya bapak-bapak ya melu seneng juga ngaji. Jadi Al-Badar itu seperti itu. Jadi Al-Badar memang merangkul itu. Terusnya mboten terlalu spesifik ke pangsa pasar dengan generasi tertentu. Semuanya. Kayaknya kalau dibatasi nanti malah kurang bisa merangkul juga. Enaknya mengalir aja, Gus. Nanti yang terangkul siapa ikut aja kita. Nanti kalau dibatasi malah nggak jadi merangkul semuanya. Itu agenda Al-Badar. Al-Badar itu majelis saya baru 1,5 tahun. Tapi sebelum saya membuat majelis, saya sudah ceramah dulu dah. Ceramah dulu sejak 7 tahun atau 8 tahun. Jadi Al-Badar baru terbentuk 1,5 tahun yang lalu. Memang kita ingin ngaji ala pondok pesantren yang damparan itu tadi. Nah, itu apa motivasi jenengan atau ide awal jenengan untuk membuat atau mendirikan Al-Badar? Karena gini.